Mereka datang untuk dikarantina. Mereka tiba kala virus lain merebak dan mengubah teman mereka menjadi kaum pemangsa. Satu persatu mati, dan kini mereka harus berjuang keras untuk sekedar bertahan hidup. Bayu Zelsu. Suara gemuruh di langit membangunkan seorang gadis bernama Tisa malam itu. Ia mengangkat tubuhnya dari tempat tidur dan melihat jendela kamarnya masih terbuka lebar. Kilat petir terlihat muncul sebagai panorama suram dari luar jendelanya yang terus berkibar akibat tertiup angin. Gadis itu bergidik. Ia menoleh ke arah teman satu kamarnya yang sedang meringkuk di balik selimut putihnya. Temannya itu ternyata tengah tertidur lelap di tempat tidurnya dan terlihat tidak terganggu sama sekali dengan suara langit yang bergemuruh. Dengan langkah berat, Tisa beranjak. Ia berniat untuk segera menutup jendela kamarnya di lantai 2 dan kembali tertidur. Tapi saat Tisa sampai di jendelanya, ia langsung terpaku menatap sesuatu. Matanya terbelalak melihat ada 2 personel keamanan berseragam hitam terlihat tengah menyeret karung-karung besar yang terus bergerak seakan ada makhluk hidup disembunyikan di bagian dalamnya. Tisa mengucek matanya dan mengerjapkannya berkali-kali. Saat ia sudah bisa membuka matanya dengan benar lagi, ia menatap sudut bangunan tempat ia melihat beberapa personel keamanan tadi ternyata sudah kosong melompong. "Apa aku salah lihat?" ujarnya pada dirinya sendiri sambil menutup jendela dengan perlahan. Kalau benar apa yang ia lihat, maka itu tindakan kriminal. Tisa sering mendengar kasus anak-anak lain di sana yang dinyatakan positif COVID-19 dibawa ke fasilitas karantina lain. Tapi yang dilihatnya tadi seperti berbeda. Mungkin tadi hanya hayalanku. Tisa kembali menoleh ke arah temannya yang pulas tadi dan berusaha mengambil botol air mineral dari mejanya. Saat menyadari bahwa botol tersebut kosong, ia mengeluh dengan keras. Tisa yang merasa tenggorokannya kering dan haus pun memaksakan diri berjalan keluar dari kamarnya dan melihat lorong di luar kamarnya begitu gelap dan sepi. Sekali lagi ia bergidik, tapi rasa hausnya mengalahkan rasa takutnya, dan itu membuatnya melangkah lebih cepat menuruni tangga di samping kamarnya menuju dapur bersih di lantai 1 untuk mengambil air minum di dispenser. Cahaya kilat dari luar yang sesekali membuat berbagai bayangan di sepanjang perjalanannya menjadi lebih menakutkan. Begitu sampai di dapur, Tisa pun bergerak cepat untuk mengambil gelas dan mengisi air dispenser ke dalamnya. Ia nyaris tersedak saat melihat sesuatu yang ganjil lagi dari luar jendela dapur lantai 1. Apa itu?" ujarnya dengan suara serak ketika melihat bayangan 2 personel berseragam hitam kembali muncul di luar jendela. Ada seorang gadis yang tengah mencoba berlari dari 2 orang personel keamanan tadi di luar. Gadis itu tidak terlalu beruntung, karena hanya dalam beberapa langkah, 2 petugas berseragam hitam tadi telah memukul keras kepalanya dan membuatnya jatuh tertelungkup di rumputan yang basah. Ini penculikan!" Tisa terhenyak di tempatnya sambil berusaha menutup mulutnya sendiri dengan tangannya. Matanya melotot kaget ketika menyaksikan kedua tangan gadis tadi telah diikat oleh kedua petugas keamanan tersebut dan mereka memasukkan tubuh gadis itu ke dalam karung putih. Kali ini Tisa yakin ia tidak sedang bermimpi, karena ia bisa merasakan detak jantungnya mendadak berdegup kencang. Dengan perlahan, ia membuka pintu di dapur yang menuju keluar dan berusaha melihat dengan lebih jelas apa yang terjadi di luar sana. Salah satu petugas keamanan seperti teralihkan perhatiannya ketika mendengar suara telepon masuk. Ia segera mengangkatnya dan terlibat dalam pembicaraan serius. Salah seorang lainnya tengah berusaha menaikkan karung berisi gadis tadi ke dalam bagian belakang mobil box yang berwarna hitam. Tisa menahan napas dengan ketakutan. Sesaat, ia berpikir untuk masuk ke dalam dan membangunkan yang lain untuk memberitahu apa yang sedang ia saksikan saat ini. Tapi tidak ada waktu untuk itu. Tubuh Tisa tidak bergerak sesuai keinginan akalnya. Sebaliknya,
Ia malah mendekati mobil box hitam besar itu ketika dua orang tadi sudah sama-sama fokus dengan pembicaraan mereka dengan seseorang melalui telepon. Dengan tubuh gemetaran dan mulai basah oleh rintik hujan, ia memaksakan diri mengendap-endap menuju mobil box tersebut dan terhenti sesaat ketika ada sebuah batu kecil menghantam tubuhnya dari atas. Tisa mendongak ke bagian atas gedung untuk melihat, tapi matanya terlalu buram oleh air hujan yang membasahi wajahnya. Ketika ia mendengar salah satu personel berdeham, refleks tubuhnya yang tegang malah membawanya masuk ke dalam mobil box itu untuk bersembunyi. Betapa terkejutnya Tisa ketika melihat banyak karung besar lainnya di dalam mobil box. Gadis itu menganga lebar ketika melihat hampir semua karung di dalamnya berisikan sesuatu yang terus-menerus bergerak, seolah ingin membebaskan diri. Saking terkejutnya, tanpa sadar ia menjatuhkan sebuah kotak dus di dalam mobil box tersebut dan mengakibatkan sebuah bunyi yang keras. "Siapa itu?" teriak salah satu petugas keamanan sambil bergerak menuju ke bagian belakang mobil box dan memeriksa bagian dalamnya. "Ada sesuatu di dalam?" tanya petugas keamanan yang lain kepada petugas pertama sambil tetap memegang telepon seluler di tangannya. "Tidak apa-apa," jawab petugas pertama sambil memperhatikan kotak kardus berukuran sedang yang jatuh di bagian dalam mobil box. "Kurasa karena mereka semua tidak bisa diam, pergerakan mereka membuat jatuh kotak kardus itu. Aku akan memperbaikinya." "Tidak usah, tutup saja pintunya. Tugas kita malam ini sudah cukup. Kita harus segera membawa mereka ke markas," jawab petugas kedua sambil melanjutkan kembali pembicaraannya di telepon dengan seseorang. Petugas pertama pun menutup pintu mobil box mereka dan membuat Tisa yang tengah bersembunyi di balik kardus-kardus di bagian dalam mobil langsung menghela napas lega. Ia mengelap keringat di wajahnya yang timbul bersama tetes air hujan dari kepalanya. Cahaya di dalam begitu gelap dan ia sangat menyesal tidak membawa ponselnya tadi saat turun. Tisa mendekati sebuah karung dan mencoba membukanya dengan cepat. Cahaya yang gelap membuat ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang meringis di dalam karung. "Kau tidak apa-apa?" tanya Tisa pada sosok perempuan di dalam karung yang baru dilepaskannya. Kini ia membuka ikatan tali di tangan gadis itu dengan tergesa-gesa. Tisa dapat merasakan mendadak mobil bergerak maju dan bergerak entah kemana. Tolong aku," seru gadis yang baru keluar dari dalam karung tadi pada Tisa. "Tolong aku." "Psst," seru Tisa sambil membekap mulut gadis tadi. "Jangan bersuara, mereka akan mendengar suaramu." Gadis dalam bekapan Tisa mengangguk dengan tubuh bergetar. Meskipun begitu, ia tampak masih menangis dan ketakutan. "Kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi?" tanya Tisa sama ketakutan dan paniknya. Aku tidak tahu," desis gadis tadi dengan suara bergetar. "Mereka menangkap sebagian dari kami di gedung barat saat kami sedang tertidur. Kukira mereka sedang membawa pasien-pasien COVID yang akan dikarantina di fasilitas terpisah. Tapi ternyata mereka juga menangkapku." "Gedung barat? Gedung anak-anak baru sepeda?" tanya Tisa tanpa jawaban lagi dari gadis di hadapannya. Ia merasa heran, namun ia tahu ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kita harus melepaskan semua yang ada di karung dan segera berusaha keluar dari sini sebelum kita tiba di tujuan mereka." Gadis tadi mengangguk dengan badan bergetar. Tisa tidak dapat melihat jelas wajahnya, tapi ia bisa merasakan darah kental sedang mengalir dari kepala gadis malang itu dan mengenai tangannya. Tisa dan gadis tadi pun bergerak cepat membuka karung lainnya dan bisa melihat dengan samar banyak orang lainnya di sana dalam kondisi sudah mulai lemas dan tergeletak tak berdaya. Keduanya bisa merasakan mobil box tersebut tengah melindas jalanan bebatuan di area pegunungan dekat tempat mereka tinggal tadi. "Apa kita sedang menaiki gunung?" tanya gadis tadi dengan ketakutan pada Tisa. "Aku tidak tahu," jawab Tisa dengan jujur dan mulai tambah ketakutan karena pergerakan ekstrim mobil. Ia tambah mempercepat pergerakannya dalam membuka karung dan tali yang mengikat 8 orang lainnya di sana. "Total ada 8 orang, menjadi 10 jika ditambah kita berdua," ujar Tisa gemetaran. "Bangunkan mereka, kita harus segera keluar dari sini dan membuka paksa pintu mobil box dari dalam. Kita harus melaporkan penculikan ini pada polisi." Gadis tadi mengangguk dan berusaha membangunkan setiap orang yang tadi berada di dalam karung dengan perlahan. Keringat menetes dari dahi Tisa saat ia melihat salah satu dari mereka mendadak terbangun dalam kegelapan dan terduduk menghadap ke arah depan. Kau tidak apa-apa?" tanya Tisa pada sosok yang membelakanginya itu.
Sosok itu tidak menjawab dan malah membenturkan kepala dan badannya pada dinding box bagian depan berkali-kali. "Hentikan, mereka akan mendengarnya," bentak Tisa sambil menyentuh tubuh sosok itu. "Hentikan!" Betapa terkejutnya Tisa ketika merasakan suhu tubuh yang sangat dingin dari tubuh orang tadi. Ia mundur selangkah karena terkejut dan terbelalak memandang sosok itu sambil merasakan ban mobil yang mereka tumpangi berdecit mendadak. Mobil box itu seperti berhenti di tengah hutan dan Tisa langsung terbelalak ketakutan. "Ada yang aneh dengan mereka," bisik gadis yang tadi kepada Tisa dengan suara yang bergetar. "Mereka semua sangat aneh." Tisa ikut memandangi orang-orang dalam karung yang baru saja mereka lepaskan dan terlihat seperti menggigil kedinginan. Semuanya tidak bersuara apapun dan terlihat seperti tenggelam dalam dunia mereka sendiri. "Kenapa mereka?" gumam Tisa mulai merasakan hawa ganjil dalam kegelapan. Baru saja ia mengucapkannya, mendadak suara geraman seperti hewan buas terdengar dari antara mereka. Orang-orang itu seperti sesak nafas dan serentak mencekik diri mereka sendiri dan mengeluarkan suara aneh mengerikan dari tenggorokan mereka. "Ada apa dengan mereka?" ulang Tisa kini dengan tubuh terpaku di tempatnya. Ia merasakan tenggorokannya ikut tercekat karena ketakutan melihat orang-orang di sana yang seolah seperti tengah mematahkan tulang tubuh mereka sendiri dan terus menggerak. Suara pintu box terbuka perlahan dan dua orang petugas keamanan tadi terlihat membuka pintu belakang mobil box sambil menggenggam senjata api laras panjang dengan perlahan ke arah dalam. Kini, melalui cahaya senter di pelindung kepala para petugas itu, Tisa dapat melihat dengan jelas semua sosok di dalam mobil box itu. Nyaris seluruh orang yang tadi dilepaskannya berwajah pucat hampir memutih dengan mata melotot yang memperlihatkan urat-urat mata mereka yang merah. Ada bercak luka berdarah yang menganga di tubuh hampir semua dari mereka, kecuali gadis yang kepalanya berdarah tadi. Gigi mereka tampak bergeretak dan mereka tampak bereaksi ekstrim atas cahaya yang muncul dari belakang mereka. Tisa menganga dan kaget setengah mati dengan penampakan di hadapannya. Ia baru menyadari sesuatu dan segalanya sudah terlambat. Mereka yang baru saja dilepaskannya dari karung bukanlah manusia, melainkan makhluk lain serupa manusia yang terlihat sangat buas dan berbahaya. Dengan tubuh yang mematung akibat sangat ketakutan, ia dapat melihat salah satu dari mereka mendadak melompat ke arah petugas yang membuka pintu dan berusaha menerkam mereka dengan suara menggeram. Salah satu petugas keamanan menembak jatuh sosok pria mengerikan yang berusaha menerkam mereka. Keduanya terbelalak heran melihat hampir semua di sana sudah tak lagi terikat dan dalam kondisi terlepas dari karung. Dua petugas berseragam hitam itu kemudian memandang Tisa yang duduk gemetaran di sana dengan lebih kaget lagi. "Lari!" ujar salah satu dari mereka dengan suara keras kepada Tisa. "Lari dari sana!" Hanya sedetik setelah petugas tadi berteriak mengingatkan Tisa, pria yang tadi terjatuh karena tertembak di bagian dada bangkit perlahan. Dan dengan gerakan super kencang, pria itu beserta banyak lainnya dari dalam mobil box langsung menerjang dua petugas keamanan tadi yang gagal mengangkat senjata mereka. Semuanya yang menerjang kedua petugas tadi langsung bergerak tanpa ampun dan menggigiti kedua pria itu. Mereka mencabik-cabik daging leher dan perut keduanya seolah mereka adalah mangsa yang sempurna. Lari!" desis salah satu petugas berseragam hitam dengan lemah ke arah Tisa dari sela-sela kerumunan sosok buas yang tengah menggerogoti isi perutnya. "Cepat, lari!" Tisa terduduk mematung di tempatnya dengan mata melotot. Ia berusaha menggerakkan badannya, tapi otot-otot tubuhnya terlalu tegang untuk bahkan mampu menggeser kakinya di lantai mobil box. Ini tidak nyata, ini pasti hanya mimpi buruk," ujar Tisa dalam hati dengan syok. Dari cahaya lampu belakang mobil box tersebut, ia dapat melihat begitu banyak darah dan organ tubuh yang bersimbahan di jalan bebatuan gunung tersebut. Ia juga dapat mendengar suara-suara cabikan tubuh dari kerumunan makhluk buas yang tengah menggerogoti tubuh para petugas tadi, yang kini telah tewas. "Awas!" teriak gadis pertama yang diselamatkan Tisa tadi, begitu melihat seorang buas di bawah mobil bertatapan mata langsung dengan Tisa dan kini menyadari keberadaan mereka. Gadis tadi menutup kembali pintu belakang mobil box itu dan mengurung diri mereka sendiri di dalam. Keduanya dapat mendengar suara benturan tubuh ke arah pintu mobil box, seolah kini banyak orang yang berusaha mendobrak pintu mobil untuk bisa masuk dan memangsa mereka. Tisa dan gadis tadi menjerit ketakutan
Setiap suara benturan keras terdengar dari dinding luar mobil box, dan keduanya duduk berdempetan dengan ketakutan. Apa itu? Siapa mereka? Tanya Tisa kini dengan berlinang air mata. Ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi sangat buruk baginya, hanya karena ia terbangun di tengah malam. Segalanya berlangsung terlalu cepat, sampai ia masih kesusahan mencerna apa yang sedang terjadi padanya. Bahkan meski matanya telah menyaksikan pemandangan mengerikan sekalipun, otak Tisa tetap menolak menerima kenyataan. Itu membuat Tisa kemudian hanya duduk terbengong-bengong sambil memeluk tubuhnya sendiri di lantai mobil. Sepertinya mereka sudah pergi, ujar gadis tadi sekitar setengah jam setelah mereka berdiam diri dalam hening di dalam mobil box. Apa kau yakin? Tanya Tisa dengan bisikan lemah dan serak. Gadis itu tidak menjawab Tisa, dan seperti hanya mengangguk padanya sambil membuka perlahan pintu mobil box tersebut. Jangan dibuka! Teriak Tisa ketakutan sambil bergerak cepat untuk menghentikan gadis tadi. Bagaimana kalau mereka masih ada di luar? Kau takut? Tanya gadis itu kepada Tisa perlahan. Tisa langsung terdiam ketika mendadak menyadari sesuatu di sana. Ia merasakan hawa dingin seperti es menyeruak dari tubuh gadis di dekatnya, dan ia mundur perlahan dari posisinya. Bagaimana denganmu? Kau tidak takut? Tanya Tisa berhati-hati sambil bergerak mundur dan secara diam-diam berusaha meraih apapun di dekatnya dengan jari-jari tangannya. Tidak terlalu, jawab gadis itu sambil menatap cahaya di belakang mobil box dengan suara yang sangat tenang. Tapi aku sangat lapar. Tisa terdiam dengan jantung semakin berdegup kencang. Bagaimana kau bisa merasa lapar di saat-saat seperti ini? Tangan Tisa bergerak menyentuh suatu barang di antara kardus yang berjatuhan tadi, dan ia meraih sesuatu yang seperti berbahan kaca atau keramik di tangannya. Gadis yang berada di pintu mobil box tadi menyadari pergerakan Tisa dan tersenyum mengerikan dari tempatnya. Ia pun kemudian menutup pintu mobil box itu lagi dan memandang tajam ke arah Tisa. Tisa sendiri dengan tubuh bergetar hebat tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Ia segera bergerak cepat ke arah gadis itu sambil menghantamkan benda di tangannya ke arah kepala sang gadis. Kepala gadis yang sebelumnya sudah berdarah itu kini menghantam dinding mobil box dengan keras. Tisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka pintu mobil box dan berusaha melarikan diri. Tapi usahanya percuma. Gadis tadi sudah mencengkram kerah leher piyama Tisa ke belakang dan menghempaskan tubuh Tisa ke lantai mobil box lagi dengan keras. Jangan keluar, aku tidak suka berbagi dengan yang lain, ujarnya dengan suara tenang dan dalam, seraya mengelus kepalanya yang kembali mengucurkan darah segar. Tisa melotot ketakutan dan berusaha berteriak, tapi suaranya tak bisa keluar dari tenggorokannya. Ia mencoba kembali bangkit perlahan dari tempatnya sambil berusaha mencari sesuatu untuk dipegang olehnya. Tapi pergerakan Tisa terlalu lemah. Sedetik kemudian, gadis di hadapannya sudah bergerak cepat menerkam Tisa. Ia memutuskan urat leher Tisa dengan menggunakan giginya tanpa memperdulikan badan Tisa di bawahnya yang menggelepar-gelepar tak karuan. Suara-suara cabikan dan erangan mewarnai hutan di sekitar mereka yang mendadak hening saat itu. Hanya ada mobil box dengan mesin dan lampu mobil yang masih menyala di jalan bebatuan di sana. Ada pula dua onggok tubuh manusia yang tak lagi utuh tergeletak di belakang mobil tersebut. Hari itu adalah hari Jumat 19 November 2021. Tidak ada lagi hujan yang turun di sana atau juga suara gemuruh langit. Sebagai gantinya, langit malam itu kembali terlihat cerah dan bulan purnama muncul dengan jelas di langit hutan untuk memperlihatkan keindahannya sekaligus kesuramannya.